Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah media pembelajaran matematika dengan anggota yang pertama ada Amanda Putri Maulidia dengan NIM 22252100094, yang kedua ada Auliur Rohmah dengan NIM 22252100086, yang ketiga ada Salma Rohadatul Ais dengan NIM 22252100089, yang terakhir ada Selvi Kurnia Muharomah dengan NIM 22252100095. Pada video ini, kami akan menjelaskan penerapan aplikasi GeoGebra Geometri dalam pembelajaran matematika. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dulu apa itu GeoGebra. Jadi, GeoGebra adalah perangkat lunak matematika, sumber terbuka dan gratis yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan memanipulasi konstruksi geometris, persamaan aljabar, dan representasi statistik. Kemudian GeoGebra juga dikembangkan oleh Marcus Cohen-Warther pada tahun 2001 dan sejak saat itu menjadi alat bantu yang populer bagi para siswa dan guru di bidang matematika, sains, dan teknik. Selanjutnya fitur-fitur yang ada di GeoGebra ini yaitu GeoGebra menawarkan berbagai fitur seperti geometri dinamis, aljabar, kalkulus, grafik 3D, dan statistik. Selanjutnya, GeoGebra juga memungkinkan pembuatan materi pembelajaran interaktif dan penilaian yang menjadikan alat yang ideal untuk pembelajaran jarak jauh dan pendidikan online. Manfaat menggunakan GeoGebra yaitu salah satu manfaat untuk menggunakan GeoGebra adalah kemampuannya untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa dengan menyediakan representasi visual dari konsep matematika. Hal ini juga memungkinkan eksplorasi dan eksperimen ide-ide matematika, mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samsul. Selanjutnya yaitu cara mengaplikasikan GeoGebra. GeoGebra ini dapat digunakan di berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan arsitektur untuk membuat dan menganalisis model dan simulasi yang kompleks. GeoGebra juga dapat digunakan dalam penelitian untuk memvisualisasikan dan menganalisis data, serta dalam industri untuk tujuan desain dan optimasi. Selanjutnya, kesimpulan dari GeoGebra ini adalah GeoGebra yaitu alat yang kuat dan serbaguna untuk mengajar dan belajar matematika yang menawarkan berbagai fitur dan manfaat antarmuka yang ramah pengguna dan komunitas yang aktif membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik untuk pendidik dan siswa. Untuk pengaplikasian GeoGebra ini akan ditunjukkan pada contoh soal 1, yaitu suatu segitiga dengan koordinat A 0,0, B 5,0, dan C 3,6. Akan ditentukan yang pertama itu titik temu garis tingginya dan titik temu garis beratnya. Untuk pengaplikasian yang kedua itu pada contoh 2 akan ditunjukkan cara membuat media pembuktian teorema Pythagoras dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di sini sudah masuk ke aplikasi GeoGebra-nya dan kita bisa lihat tools-tools yang bisa digunakan pada aplikasi GeoGebra ini. Kita bisa gunakan tools mulai dari untuk membuat titik, garis, fungsi, persamaan, vektor, bangun datar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami akan mengaplikasikan contoh soal 1 yang ada di PowerPoint tadi ke GeoGebra ini. Langsung saja kita masuk di input. Nah, tadi di contoh soal 1 itu diketahui titik koordinat A 0,0. Kemudian ada titik koordinat B 5,0. Kemudian titik koordinat C 3,6. Nah, kita bisa lihat titik koordinat A, B, C ini sudah ada pada
pada kartesius. Kemudian kita buat bangun datarnya, yaitu bangun datar segitiga, karena titiknya ada 3. Nah, kita buat dengan tools segmen dengan menggabungkan titik-titik yang ada. Yang pertama kita gabungkan titik A dengan titik B, kemudian titik B ke titik C, kemudian titik C ke titik A. Nah, sudah terbentuk bangun datar segitiga. Kemudian kita, karena perintahnya untuk menemukan titik temu garis tingginya, kita akan membuat garis tingginya terlebih dahulu dengan tools perpendicular line, dengan memencet titik ke alas dengan titik C ke alas AB, kemudian titik B ke alas AC, kemudian titik A ke alas BC. Nah, kemudian untuk menemukan titik temu garis tingginya, kita bisa menggunakan tools point. Nah, kemudian kita pencet di titik temunya. Nah, jadi akan keluar titik temu garis tingginya itu ada di titik D dengan koordinat 3.1. Itu dia pembahasan dari titik temu garis tinggi. Kemudian untuk pembahasan titik temu garis beratnya akan dibahas oleh Selvi. Baik, selanjutnya itu kita akan mencari titik temu garis berat. Karena garis berat itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga yang membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Maka untuk mencari titik temu garis beratnya ini, kita cari titik tengahnya dulu dengan menggunakan tools midpoint or center. Nah, selanjutnya itu kita klik untuk mencari titik tengahnya, kita klik titik A ke B, maka sudah ada titik tengahnya itu E. Selanjutnya titik B ke titik C, titik C ke titik A. Selanjutnya membuat garis dengan menggunakan tools segmen dari titik C ke titik E, dari titik B ke titik G, dari titik A ke titik F. Nah, untuk mencari titik temu garis beratnya, yang terakhir itu kita mencari perpotongannya dulu dengan menggunakan tools point. Kita klik di titik tengah perpotongannya. Maka keluar hasilnya yaitu di titik H 2,67,2. Baik, itu dia penjelasan dari pengaplikasian GeoGebra geometri pada pembelajaran matematika pada contoh 1. Selanjutnya akan dilanjutkan pada contoh 2. Ya, selanjutnya saya Amanda Putri Maulidia dan rekan saya. Salma Rohadatul Ais. Ya, untuk video kedua kali ini kita akan membuat pembuktian teorema Pitagoras. Nah, pada tampilan GeoGebra di sini kita akan menghilangkan grid-nya. Kemudian sumbu koordinatnya juga kita hilangkan. Nah, kita buka di sini grafik.
kita checklist pada bagian grafik juga untuk membuat yang kedua. Lalu kita hilangkan si grid-nya dan juga sumbu koordinatnya. Nah, karena di sini udah hilang, langkah selanjutnya kita akan membuat slider. Klik di tempat yang diinginkan. Nah, kita akan memberi nama ini slider AB. Dengan minimumnya 1 dan maksimumnya 20, misalkan. Terus increment-nya juga kita taruh 1. Lalu klik OK. Nah, lalu kita akan membuat slider yang kedua. Kita klik di tempat yang kita inginkan. Kita beri nama misalkan AC. Nah, untuk yang angka-angkanya juga sama seperti yang tadi dengan minimum 1, maksimum 20, dan increment-nya juga 1. Lalu kita klik OK. Berikutnya kita akan membuat ruas garis dengan segmen with given length. Nah, kita klik tempat yang kita inginkan. Nah, ini kan ditanyain mau dikasih nama apa. Kita kasih nama AB, sama seperti yang tadi. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita akan membuat garis yang tegak lurus. Dengan ruas garis AB ini, kita memakai perpendicular line. Kemudian kita klik di titik A. Dan kita akan membuat segmen with given length. Untuk ruas garis AC. Ya. Lalu sekarang kita akan buat lingkaran ya. Ya. Dengan circle with center through point. Kita klik di titik A dan juga klik di titik C. Dan di sini kita akan membuat perpotongan antara garisnya dengan titik G menggunakan intersect. Nah, untuk membuat intersect-nya ini kita klik di perpotongannya lalu diperoleh titik D. Nah, untuk titik D-nya ini kita akan rename dengan cara klik kanan di titik D-nya. Kita rename dengan C. Nah, setelah itu kita akan hilangkan garis G di situ. Yang pertama ini kita akan tekan CTRL ya pada laptop atau komputer. Kemudian itu kan udah diklik di garis G-nya. Kemudian di titik C1 ya. Terus habis ini kita akan menyembunyikan lingkarannya. Yang pertama kita klik kanan di lingkarannya. Kemudian kita unshow di bagian show object. Mana sih, Sal? Nah, ini tinggal kita hubungkan ya, memakai segmen dari A ke C. Iya, kemudian dari C ke B-nya juga. Ini untuk menandakan bahwa ini siku-siku. Kemudian kita klik Angel. Ini fungsinya untuk perlawanan arah jarum jam dari B ke A, lalu ke C. Nah, ini tulisannya akan 90 derajat karena dia segitiga siku-siku. Nah, ini akan kita sembunyikan dengan show object-nya kita checklist. Berikutnya kita akan membuat persegi yang sisi-sisinya adalah sisi dari segitiga ABC ini menggunakan regular polygon. Nah, ini kita akan klik di titik B, lalu titik A,
Dan namanya ini kita kasih nama apa nih? Ini untuk Sisi banyaknya ya? ruas, banyaknya sisi ya. Iya, sebanyak 4. Karena mm-mm. Nah, Sama berikutnya untuk sisi ya. AC ya. Tadi kan udah apa sih AB? Sekarang AC. Sama sisinya juga 4. Lalu di BC juga sama. Kita masukkan 4. Nah, biar menarik, kita akan berikan warna yang berbeda untuk setiap persegi ini. Misalkan yang di sisi kanan ya ini. Ya, Ya, warna apa terserah. Warna biru. misal warna biru ya. Ya, misalkan warna Ini biru. untuk memberikan kepekatan warnanya. Kemudian yang sisi kiri kita kasih warna yang lain juga. Nah, yang bawah terakhir kita ganti juga warnanya. Oke. Oke, udah selesai memberi warna. Nah, di sini kita akan menunjukkan luasnya berapa ya. Jadi kita klik ketiga ini dengan mengklik kontrol pada laptop. Nah, ini kita klik tiga-tiganya. Kemudian klik kanan. Di sini setting, kita mau menyeting di sini namanya. Ini nama untuk apa nih, Sal? Nama dan nilainya ya. Biar Ya. kita munculkan itu luasnya. Hmm. Oke. Setelah itu kita ubah keterangannya. Misal rename jadi misalkan ini luas persegi yang kedua. Yang ini jadi luas persegi pertama. Dan yang ini luas persegi ketiga. Ini kita rename sambil klik CTRL-nya ya. Iya. Nggak klik kanan, terus rename. Oke. Selanjutnya kita ganti nama ini ya, I, J, dan F-nya. Kita ubah jadi ke munculnya nilainya saja. Sama kayak tadi, klik kontrol dulu, CTRL, baru klik ketiga ruas segitiganya. Baru klik kanan. Setting. Nanti kita ubah di sini hanya value saja. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghilangkan titik-titik nih yang tidak perlu seperti titik H, F, G, D, dan E. Nah, untuk menghilangkannya ini kita klik CTRL pada laptop, kemudian klik kanan pada titik yang mau dihapus. Nah, titik F, G, D, E, dan juga H. Dan di atas satu lagi tuh. Lalu kita klik kanan. Nah, untuk di show objeknya kita unchecklist. Nah, udah beres. Selanjutnya kita akan membuat input box. Pada bagian input box, kita klik di tempat yang kita inginkan. Kita masukkan rename-nya AB karena untuk memasukkan panjang ruas AB yang kita inginkan. Kita masukkan juga nih untuk link objeknya.
kita samakan di bagian AB biar mereka berdua saling berhubungan. Lalu kita klik OK. Nah, kita buat input box yang kedua. Untuk mencari AC, maka rename-nya kita ganti dengan AC. Link objeknya juga kita sambungkan dengan AC, lalu kita klik OK. Nah, agar tampilan lebih menarik, untuk ukuran si input box-nya ini akan kita ubah ya, dengan klik kanan input box-nya, lalu kita ke settings, dan di bagian style. Nah, di input box length-nya ini, misalkan kita masukkan 3 ukurannya. Nah, sama halnya juga dengan input box yang kedua, kita ke settings, lalu ke style, dan input box length-nya kita ubah ke 3. Nah, ukuran input box length-nya kayak udah sama, kita ganti nih untuk background-nya. Kita klik titik 3, klik grafiknya, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di bagian background color-nya nih, kita ubah sesuai dengan warna yang kita mau. Misalkan warna apa nih? Hijau. Ya, boleh. Kita klik OK. Nah, udah jadi nih, tampilannya juga udah cantik. Nah, untuk membuktikan bahwa ini berjalan, misalkan kita masukkan AB-nya 5. AC-nya misalkan 6. Nah, untuk mencari BC-nya, maka akan keluar nih hasilnya sebesar 7,81. Nah, 7,81 ini dia ada hubungannya ya, si segitiga sama si persegi, maka dia akan dikuadratkan nih untuk di perseginya. Maka 7,81 dikuadratkan akan menghasilkan 61. Kemudian sisi AC-nya, kan itu kan panjangnya 6. Jika dikuadratkan maka hasilnya 36. Untuk sisi AB-nya, itu kan panjangnya 5. Nah, untuk dikuadratkan maka akan menghasilkan 25. Ya sudah, sampai sini penjelasan video kita mengenai pembuktian teorema Pitagoras. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan kurangnya mohon dimaafkan.